pada tanggal 17 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberg. Haril sudah menunggu di rumah Bung Hatta. Bung Hatta baru datang dari Saigon. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Karena itu, saya minta Bung Karno dan Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Belum bisa, karena saya harus bicarakan dengan Bung Karno sesuai dengan tanggung jawab kami. Proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI. Di rumah Bung Karno, tanggal 15 Agustus 1940, sekitar jam 9 waktu Indonesia Barat, datang Wikana dan Darwis datang ke rumah Bung Karno. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong, proklamasi Indonesia segera dilakukan malam ini juga. Paling lambat besok, tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini gorok leher saya, seret saya ke pojok itu. Saya tidak bisa melepaskan tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu sekitar pukul 12 malam tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini, 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Yusuf Kunto, Syairul Saleh, dan Sudanco Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sudanco Singgi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jagamonyet. Waktu itu yang piket di markas peta adalah Latif Hendraningrat. Singgi disertai pengemudi, Sampun dan menembak Mahir Sutrisno bersama Soekarni, Wikana dan Muhwadi menuju ke rumah Muhammad Hatta. Assalamualaikum. Salam. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut. Siap, tetapi saya minta Bung Karno ikut. Siap. Assalamualaikum. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Jakarta sudah tidak aman lagi. Siap. Tetapi Bung Hatta harus ikut. Bung Hatta sudah siap. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih usia 8 bulan diajak serta.
Di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalam mobil sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Resdanglok. Sementara itu di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI, tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Subarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Subarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Resdenglok oleh Yusuf Kunto. Tidak mungkin, sekarang sudah sekitar jam 8 malam, kami masih harus kembali ke Jakarta Bandung dan para anggota badan persiapan kemerdekaan. Untuk rapat kirap itu membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam. Saya akan berusaha sekuat tenaga agar rapat selesai jam 6 pagi. Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya sayalah yang bertanggung jawab, tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Sudanco Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Subarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Resdenglok. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya Guntur. Dan bersama rombongan Soekarno langsung pergi ke rumah Maeda. Oleh Maeda, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura. Tuan Nishimura, kami minta izin untuk pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Oh, tidak bisa Tuan, karena yang tadi kami telah mendapatkan mandat tersebut agar tidak ada perubahan status quo di Indonesia. Baik, kalau begitu, kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab kami orang Indonesia, lepas dari tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda untuk rapat kilat meneruskan teks proklamasi. Bagaimana penambahannya? Pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara saksama. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang mempunyainya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Sampai akhir